Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Lailatul Husna, nomor absen 19 dengan NIM 1262042021111 dari kelas TMT 3C akan membahas mengenai persamaan kuadrat kelas 9. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat kelas 9, yaitu mengenai yang pertama pemfaktoran, yang kedua persamaan kuadrat sempurna, dan yang ketiga diskriminan. Apakah persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c sama dengan 0. Keterangannya, a dan b sebagai koefisien dengan a tidak sama dengan 0, x sebagai variabel, dan c sebagai konstanta. Contohnya, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Sebelum mempelajari mengenai pemfaktoran, persamaan kuadrat sempurna, dan juga diskriminan, kita harus mengetahui jenis-jenis dari persamaan kuadrat. Apa saja jenis-jenis dari persamaan kuadrat? Yang pertama, persamaan kuadrat biasa, yaitu persamaan kuadrat yang memiliki nilai a sama dengan 1. Contohnya, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat yang memiliki nilai b sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang memiliki nilai c sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Dan yang terakhir, persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya, 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Setelah mengetahui jenis-jenis dari persamaan kuadrat, kita bahas yang pertama pemfaktoran. Solusi atau penyelesaian suatu persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Salah satu cara untuk menemukannya adalah dengan pemfaktoran. Dalam metode pemfaktoran ini, kita membuat persamaan kuadrat tersebut menjadi perkalian dua persamaan linear. Contohnya, nomor 1, x kuadrat ditambah 9x ditambah 14 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi x ditambah 2 dikali x ditambah 7 sama dengan 0. Yang kedua, 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 16 sama dengan 0, dapat kita faktorkan menjadi 2x dikurangi 8 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, perhatikanlah tabel berikut ini. Persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Rumus pemfaktoran, ax ditambah p dikalikan ax ditambah q sama dengan 0. Dengan keterangan, P ditambah Q sama dengan B, dan P dikalikan Q sama dengan C. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, menentukan dua angka sebarang, misalnya sesuai dengan tabel di atas, P dan Q, di mana jika dijumlahkan, P dijumlah dengan Q sama dengan B, dan jika dikalikan, P dikali Q sama dengan C. Yang kedua, setelah nilai P dan Q telah ditentukan, substitusikan nilai P dan Q tersebut pada rumus pemfaktoran yang telah diberikan pada tabel di atas. Sekarang kita bahas contoh soal tentang pemfaktoran. Contoh soal yang pertama, dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut ini.
yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Pembahasannya, dari soal tersebut dapat kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 6. Untuk menemukan nilai P dan Q, kita cari terlebih dahulu faktor dari angka 6, yaitu min 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan 6. Dari kedelapan angka tersebut, angka negatif 2 dan negatif 3 memenuhi kondisi jika dijumlahkan sama dengan negatif 5 dan jika dikalikan sama dengan 6. Jadi, kita peroleh nilai P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan negatif 3. Atau bisa kebalikannya, P negatif 3 dan Q negatif 2. Masukkan P dan Q ke dalam rumus AX ditambah P dikalikan AX ditambah Q sama dengan 0. Menjadi X dikurangi 2 dikali dengan X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Jadi, penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Contoh soal yang kedua, X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Pembahasannya, dari soal tersebut dapat kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 9, dan C sama dengan 14. Untuk menemukan nilai P dan Q, kita cari terlebih dahulu faktor-faktor dari 14, yaitu negatif 14, negatif 7, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 7, dan 14. Dari kedelapan angka tersebut, angka 2 dan 7 memenuhi kondisi jika dijumlahkan sama dengan B yaitu 9 dan jika dikalikan sama dengan C yaitu 14. Jadi kita peroleh nilai P sama dengan 2 dan nilai Q sama dengan 7 atau bisa juga sebaliknya. Masukkan nilai P dan Q ke dalam rumus AX ditambah P dikalikan AX ditambah Q sama dengan 0 menjadi X ditambah 2 dikalikan X ditambah 7 sama dengan 0. Maka dapat kita peroleh nilai X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 7. Jadi, penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 7. Sekarang kita bahas mengenai persamaan kuadrat sempurna. Cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat selain dengan pemfaktoran adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Metode ini dilakukan jika bentuk persamaannya menghasilkan bilangan rasional jika diselesaikan dengan pemfaktoran ataupun yang lainnya. Rumus dari metode ini yaitu X ditambah P kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XP ditambah P kuadrat. Ubah menjadi bentuk persamaan X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Lalu, X ditambah P sama dengan plus minus akar Q. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan P plus minus Q. Untuk contoh soalnya, yang pertama, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut. X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Pembahasannya, ubah persamaan tersebut menjadi 4x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 5. Tambahkan satu angka di ruas kiri dan kanan, di mana angka tersebut diambil dari separuhnya koefisien x atau separuhnya 6 yang dikuadratkan, yaitu 3 kuadrat sama dengan 9. Tambahkan ke ruas kiri dan kanan sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan negatif 5 ditambah 9. Lalu, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 4. X kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 4. Sehingga X ditambah 3 sama dengan plus minus 2. Untuk X ditambah 3 sama dengan 2, maka nilai X sama dengan min 1. Sedangkan untuk X ditambah 3 sama dengan min 2, maka nilai X sama dengan negatif 5. Jadi, penyelesaian persamaan di atas adalah X1 sama dengan negatif 1 dan X2 sama dengan negatif 5. Contoh soal yang nomor 2, X kuadrat ditambah 8X dikurangi 9 sama dengan 0. Pembahasannya, ubah persamaan di atas menjadi
X kuadrat ditambah 8X sama dengan 9. Tambahkan satu angka di ruas kiri dan ruas kanan, di mana angka tersebut diambil dari separuhnya koefisien X atau separuhnya 8 yang dikuadratkan, yakni 4 kuadrat sama dengan 16. Tambahkan 16 ke ruas kiri dan ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 9 ditambah 16. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 25. Untuk ruas kiri kita faktorkan menjadi X ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. X ditambah 4 sama dengan plus minus akar 25. X ditambah 4 sama dengan plus minus 5. Untuk X ditambah 4 sama dengan 5, kita peroleh nilai X sama dengan 1. Sedangkan untuk X ditambah 4 sama dengan negatif 5, kita peroleh nilai X sama dengan negatif 9. Jadi, penyelesaian persamaan di atas adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan negatif 9. Memasuki pembahasan selanjutnya mengenai diskriminan. Diskriminan adalah suatu kuantitas yang tergantung pada koefisien dalam menentukan sifat-sifat dari akar-akar persamaan. Dalam hal ini, persamaan kuadrat. Diskriminan dilanggengkan dengan huruf D, dan rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A dikalikan C. Dengan A, B, dan C adalah konstan sesuai dengan rumus umum dari persamaan kuadrat. Sifat dan fungsi diskriminan pada persamaan kuadrat yaitu: yang pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berlainan, yaitu X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama atau kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Dan yang terakhir, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar imajiner atau akar yang tidak nyata. Contoh soalnya yang pertama, berapa nilai diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10 sama dengan 0? Pembahasannya, dari persamaan tersebut dapat kita ketahui nilai dari A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 10. Masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan negatif 10. Sama dengan 36 dikurangi negatif 40. D sama dengan 76. Jadi, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10 adalah 76. Contoh soal yang kedua, diketahui persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 7 sama dengan 0. Berapa nilai diskriminan persamaan tersebut dan bagaimana sifat akar-akarnya? Pembahasannya, dari persamaan tersebut dapat kita peroleh nilai A sama dengan negatif 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 7. Masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan min negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 dikalikan negatif 7 sama dengan 25 dikurangi negatif 56 sehingga D sama dengan 81. Jadi, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10 sama dengan 0 adalah 81. Karena nilai diskriminannya 81 lebih besar dari 0, maka persamaan tersebut mempunyai dua akar real yang berlainan atau X1 tidak sama dengan X2. Kita sudah membahas persamaan kuadrat dengan subbab pemfaktoran, persamaan kuadrat sempurna, dan juga diskriminan. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita. Jangan lupa belajar di rumah dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk latihan-latihan yang ada di buku bisa dikerjakan. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.